Dimulai dari keluarga sederhana berjumlah 3 orang, terdiri dari suami sebut saja L, istri S, dan 1 anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Mereka bahagia walaupun hidup pas-pasan. Pasangan suami istri tersebut bekerja sebagai petani. Seperti petani lainnya, setiap hari mereka pergi ke sawah untuk menanam sayur. Mereka petani yang rajin dan tekun, tapi tetap saja hanya hidup dengan pas-pasan. Dan pada suatu ketika Ibu S punya keinginan untuk merubah nasib bekerja ke luar negeri. Kemudian Ibu S pun membicarakan hal ini kepada suami dan anak sematawayangnya, dan mereka pun menyetujui. Dan setelah 2 minggu kemudian, akhirnya Ibu S bersiap-siap dan pamitan kepada suami dan anaknya untuk berangkat ke sebuah PT TKI untuk mendaftarkan diri. Dan setelah diseleksi ternyata diterima, Ibu S pun tinggal di penampungan untuk menjalani proses menjadi TKW. Hari berganti bulan, Ibu S sabar menanti proses untuk sebuah cita-cita. Setelah menunggu 5 bulan di penampungan, akhirnya Ibu S bisa berangkat ke luar negeri untuk mengais rejeki di tempat yang baru. Setelah sampai di bandara negara tujuan, Ibu S dijemput sama agen dan tinggal di agen selama 3 hari, untuk mengurus identitas untuk masuk ke rumah majikan. 3 hari berlalu, dan akhirnya Ibu S masuk rumah majikan. Ibu S diterima dengan baik oleh majikan. Hari demi hari, bulan demi bulan, Ibu S lewati dengan kesibukannya. Komunikasi dengan keluarga setiap hari berjalan dengan baik, dan tak terasa 2 tahun sudah Ibu S bekerja di rumah majikan tersebut. Pada suatu ketika, Ibu S telepon dengan anak sematawayangnya yang sudah berumur 9 tahun. Mereka menanyakan kabar dan ngobrol sana-sini, dan akhirnya sang anak bertanya, "Ibu kapan pulang? Aku kangen sama ibu." Sang ibu menjawab, "1 kontrak ini ibu tidak pulang nak, ibu baru saja tambah kontrak." Akhirnya si anak diam tidak bicara apapun. Tak lama kemudian, mereka pamitan salam, dan telepon pun diakhiri. Dan seperti biasa Ibu S sibuk dengan pekerjaannya yang nyaman, dan majikan baik pula. Tanpa terasa waktu begitu cepat, komunikasi dan kirim uang ke keluarga pun juga tersambung dengan baik. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Ibu S telepon dengan anaknya menanyakan kabar, kesehatan serta saudara di kampung. Dan lagi-lagi si anak bertanya, "Bu, kapan ibu pulang? Aku kangen sama ibu." Ibu S menjawab, "Sabar ya nak, ibu belum bisa pulang." Akhirnya anak pun terdiam mendengar jawaban sang ibu, pun meneteskan air mata. Lalu setelah selesai berbincang, telepon pun diakhiri. 4 tahun sudah Ibu S bekerja di luar negeri. Hasil kerja kerasnya sudah kelihatan, untuk membangun rumah, membeli motor, dan untuk biaya sekolah anaknya. Setiap selesai telepon dengan Ibu S, si anak sering ngelamun, menyendiri seperti memikirkan sesuatu. Bahkan setiap hari si anak seperti itu, tidak mau makan seperti hari-hari biasanya. Dan akhirnya si anak pun jatuh sakit. Si anak sakit tidak kunjung sembuh dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, nyawa si anak sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya keluarga menelpon Ibu S bahwa si anak kondisinya sakit parah. Ibu S kaget banget mendengar berita itu. Keesokan harinya Ibu S berpamitan kepada majikannya, dan siap-siap untuk pulang ke tanah air. Setelah selesai mengurus surat-surat untuk pulang, akhirnya Ibu S berangkat ke bandara dan tak berselang lama sampailah ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, Ibu S bertanya, "Di mana anakku dan bagaimana keadaannya?" Semua anggota keluarga cuma diam dan menangis. Melihat wajah orang di sekitarnya, Ibu S pun sudah bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itu pula Ibu S berangkat ke pemakaman anaknya. Hanyalah penyesalan yang ada ketika mengabaikan ungkapan hati seorang anak, "Bu, aku kangen."